ASI matur dibagi menjadi dua tipe, yaitu for milk dan high milk. Hai, assalamualaikum, balik lagi di channel Bidan dan Bi. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas tentang kandungan ASI yang luar biasa. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe dan like untuk dukungan kalian buat channel YouTube Bidan dan Bi ini. Dan jangan lupa juga untuk di klik tombol loncengnya. ASI atau air susu ibu, pasti udah nggak asing lagi kan sama yang namanya ASI ini. Nah, tapi mungkin banyak yang belum tahu apa aja yang terkandung dalam ASI ini yang disebut-sebut luar biasa dibanding sama susu-susu yang lainnya. Jadi tonton terus sampai selesai, oke? ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. ASI akan mencegah malnutrisi atau kekurangan nutrisi karena ASI mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi dengan tepat, mudah digunakan secara efisien oleh tubuh bayi, dan melindungi bayi dari infeksi serta sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang bayi. Karena kira-kira selama tahun pertama kehidupan si bayi ini, sistem kekebalan tubuhnya belum sepenuhnya berkembang dan tidak bisa melawan infeksi kayak anak yang lebih besar atau orang dewasa. Jadi, zat kekebalan yang ada di ASI itu sangat berguna untuk si bayi. Komposisi ASI ini tidak selalu sama loh, jadi disesuaikan dengan kebutuhan bayi setiap saat. Komposisi ini akan bervariasi tergantung kebutuhan bayi, sehingga dibedakan menjadi 3 stadium. Yang pertama yaitu kolostrum. Kolostrum adalah air susu yang pertama kali keluar. Nah, kolostrum ini disekresi oleh kelenjar payudara pada hari pertama sampai hari ke-4 atau ke-5 pasca persalinan. Kolostrum ini cairannya pekat dan berwarna kuning, mengandung tinggi protein, mineral, garam, vitamin A, sel darah putih, nitrogen, dan antibodi yang paling tinggi dibanding dengan stadium yang kedua dan yang ketiga. Selain itu, kolostrum mengandung rendah lemak dan laktosa. Protein utama dalam kolostrum adalah imunoglobulin G, A, dan M yang digunakan sebagai antibodi untuk mencegah dan menetralisir parasit, jamur, bakteri, dan virus. Kolostrum ini sangat baik banget ya buat pencernaan bayi. Karena apa? Karena kolostrum ini melapisi saluran pencernaan bayi yang belum matang sehingga menjadi matang. Kemudian kolostrum juga dapat mengeluarkan bilirubin dari mekonium sehingga membantu bayi baru lahir itu tidak menjadi kuning. Kolostrum ini sangat baik dan penting banget. Karena apa? Karena kolostrum ini tidak ada duanya. Jadi belum ada yang bisa memproduksi zat kayak kolostrum ini. Yang kedua yaitu ASI transisi atau peralihan. Nah, ASI ini keluar setelah kolostrum. Jadi kolostrum kan tadi keluarnya sampai 4 atau 5 hari. Nah, ini baru keluar ASI peralihan ini. Dan ini keluar sampai 2 minggu. Dan di masa ASI transisi ini, payudara akan lebih besar, lebih kencang, sehingga tidak nyaman dan terasa sakit. Oleh karena itu, dengan menyusui yang teratur dan bayi menyusu dengan baik, maka akan mengurangi rasa tidak nyaman itu pada payudara. Kandungan di ASI transisi ini yaitu imunoglobulin dan proteinnya menurun, sedangkan lemak dan laktosanya itu meningkat. Ketiga yaitu ASI matur. Nah, ini keluar setelah ASI transisi atau peralihan tadi, yaitu keluarnya setelah 2 minggu. ASI matur dibagi menjadi 2 tipe, yaitu for milk dan high milk. For milk adalah air susu yang pertama kali keluar atau 5 menit pertama. Nah, ini lebih encer. Kandungan for milk ini adalah rendah lemak, tapi tinggi protein, gula, laktosa, mineral, dan air.
Selanjutnya, setelah formik itu keluar, akan berubah menjadi hind milk. Nah, hind milk ini yang kadar lemak dan nutrisinya itu tinggi, sehingga membuat bayi lebih cepat kenyang. Nah, kenapa sih dibilang kandungan ASI ini luar biasa? Karena yang pertama, dalam ASI ini mengandung 80% air. Nah, karena sudah banyak air dalam ASI, maka kita nggak perlu memberikan air pada bayi-bayi yang ASI eksklusif atau bayi yang hanya meminum ASI aja dalam 6 bulan. Kedua, terdapat kandungan karbohidrat, di mana terbanyak karbohidrat itu adalah laktosa dan olisakarida. Nah, laktosa itu sebagai sumber dari energi dan olisakarida itu dipakai untuk antibakteri, jadi untuk pertahanan tubuh. Yang ketiga adalah ASI itu mengandung protein, di mana protein itu berfungsi untuk pertumbuhan. Nah, kalau di ASI itu proteinnya mengandung unsur W, jadi ASI itu mudah untuk diserap dan dicerna oleh bayi. Sedangkan kalau susu formula itu lebih banyak proteinnya berbentuk kasein, jadi sulit untuk diserap dan dicerna pencernaan bayi. Yang keempat sih mengandung lemak. Nah, lemak terbanyak ini adalah linoleat dan linolenat atau yang kita kenal sebagai omega 6 dan omega 3. Nah, lemak ini digunakan untuk memperbaiki struktur saraf, otak, dan untuk daya ingat. Jadi ujungnya kecerdasan bayi akan baik. Kelima, di dalam ASI juga terdapat adanya vitamin yaitu vitamin A, D, C, B, dan K yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan dari bayi. Yang keenam, dalam ASI juga terdapat adanya mineral yaitu sulfur, zinc, kalium, dan kalsium. Nah, yang unik daripada ASI ini, unsur-unsur mineralnya tidak terlalu tinggi dibanding dengan susu formula, sehingga mineral yang di dalam ASI baik untuk kesehatan ginjal, jadi tidak menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi ginjal. Nah, yang ketujuh, ASI juga terdapat enzim dan zat-zat kekebalan tubuh. Penggunaan enzim dan zat-zat kekebalan tubuh ini itu penting banget ya untuk bayi untuk mencegah tidak gampang sakit, terutama infeksi oleh virus, bakteri, jamur, ataupun parasit. Jadi kesimpulannya, kandungan ASI itu emang luar biasa ya. Bisa dilihat tadi aku jelasin itu emang banyak banget komponen-komponennya yang sangat berguna untuk si bayi. Nah, usahain untuk memberikan ASI itu secara eksklusif, yaitu 6 bulan. Selama 6 bulan itu cukup diberikan ASI aja, jangan ditambah susu formula atau air. Setelah 6 bulan baru bisa diberikan MPASI atau makanan pendamping ASI. Oke, demikian penjelasan aku mengenai kandungan ASI yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya dan jangan lupa untuk di subscribe dan like untuk dukungan kalian pada channel YouTube Bidan dan Bi ini. Dan kalau misalnya ada yang mau tanya, boleh komen di bawah video ini ya, nanti akan aku jawab di video selanjutnya. Terima kasih udah nonton video aku, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.